Hai, welcome back to Nyai Speaking. Hari ini Nyai akan membacakan general reading untuk kamu yang berzodiak Scorpio. Ini adalah bacaan kamu untuk di bulan Juni 2026. Karena ini general reading, maka energinya itu banyak orang, jadi mungkin aja cocok ataupun nggak cocok buat kamu. Ambil yang positif dan tinggalkan yang negatif. Oke, sekarang kita lihat. Oh ya, jangan lupa ya, tolong bantu untuk subscribe, like, dan juga share video ini, bantu channelnya Nyai untuk bisa berkembang. Oke, Scorpio, sekarang kita langsung lihat pesan untuk Scorpio di bulan Juni 2026. Nyai doa dulu bentar. Kita lihat pesan untuk Scorpio di bulan, Nyai butuh satu kartu aja. Satu kartu untuk Scorpio bulan Juni 2026. Di sini ada observant octopus. Oke, di sini kata-katanya grant me the power of transformation. Oke, jadi Scorpio, memang kalau misalnya kamu ya Scorpio, kamu itu memang orang-orang yang suka mencoba hal-hal yang baru gitu. Jadi kamu itu orang yang juga merasa kayak gampang bosen. Jadi kayak hampir kayak Gemini gitu. Jadi kayak gampang bosen. Jadi kamu pengen mencoba hal yang baru. Kamu pengen kayak selalu kayak kamu itu orang yang selalu pengen berubah jadi orang yang lebih baik gitu. Kamu bukan orang yang pengen stuck jadi orang yang kayak gitu-gitu aja. Enggak, itu baik dari penampilan, baik dari sikap, dari keuangan gitu. Kamu selalu pengen kayak jadi orang yang lebih baik lagi gitu loh. Kamu nggak mau jadi orang yang kayak gitu-gitu terus, orang yang nggak berkembang. Kamu nggak mau. Jadi seperti gambar octopus ini kamu bisa lihat. Octopus ini kan punya tentacles banyak kan. Jadi kayak dia bisa, kamu itu bukan orang yang cuma suka melakukan satu hal. Jadi kamu tuh orangnya tuh multitasking gitu. Jadi kamu bisa melakukan ini, ini contoh ya, kamu bisa nyanyi misalnya, kamu bisa masak, kamu bisa nari, kamu bisa kerja, bikin bisnis berhasil. Jadi kamu tuh orang yang multitasking gitu sebenarnya. Cuma memang kayak di sini pesannya untuk Scorpio di bulan Juni 2026, kamu diminta untuk jadi orang yang lebih santai gitu. Jadi ibarat kata kalau kata-kata frontalnya itu, sorry ya, bukan nyanyi ngomong kasar sama kamu, bukan, tapi kayak jangan serakah jadi orang gitu. Jadi di sini kamu di bulan Juni kamu memang dapat pesan diminta untuk jangan terlalu serakah jadi orang gitu. Kayak kamu mau berubah jadi orang yang lebih baik, kamu pengen mengembangkan sesuatu hal itu nggak masalah dan itu bagus-bagus aja buat kamu gitu loh. Kamu juga bisa berkembang kan, skillmu apa segala macamnya. Cuma kita harus tetap jadi orang itu yang rendah hati. Jadi jangan kayak semua mau diambil gitu loh. Kayak kalau orang Surabaya itu bilangnya jangan semua mau dikakahi. Dikakahi itu kayak mau diambil, mau di hak milik gitu. Kayak kamu harus bisa A, harus bisa B, harus bisa C. Jadi semua tuh one step at a time gitu. Jadi nggak apa-apa. Kamu contoh nih sekarang kamu suka masak, kamu mau les masak boleh, ini selesaiin dulu. Selesai, kamu suka apa? Oh, kamu suka nyanyi, oke les nyanyi kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kamu jangan terlalu kayak jadi orang tuh kayak serakah. Jadi ketika kamu terlalu pengen bisa semuanya atau kamu pengen punya semuanya, itu akan membuat kamu akan kewalahan sendiri gitu, Scorpio. Jadi satu persatu aja gitu, ya. Kalau misalnya kamu terlalu gegabah, kamu terlalu pengen cepet pace-nya, kamu mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau cepet gitu ya, nggak mau kayak pelan-pelan, itu nanti malah bikin kamu tuh jadi apa, kayak kamu kewalahan dan terus kamu jadinya malah nggak maksimal di hal-hal yang kamu pengen kuasai gitu ibarat kata, ya. Karena basically kamu sendiri emang orang yang aktif gitu, kamu bukan orang yang suka diem-diem, kamu orang yang aktif gitu Scorpio. Cuma memang di sini pesannya di bulan Juni kamu harus lebih sabar-sabar, harus lebih kayak calm down, jangan gegabah, nggak usah serakah, nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya kayak kamu melakukan apa, kalau memang itu buat kamu atau kamu mau sesuatu itu, kalau memang itu buat kamu, itu akan buat kamu kok. Kamu nggak perlu in a rush untuk memiliki itu atau untuk melakukan itu, karena kalau memang itu buat kita, itu akan jadi miliknya kita. Entah gimana caranya atau kapan kapan waktunya, itu akan pasti ke kita gitu loh.
Jadi percayalah itu aja gitu, kayak enjoy. Jadi kamu enjoy aja, kamu melakukan apa kamu enjoy gitu. Nggak usah mau cepet-cepet semuanya kamu kuasai gitu. Ya, Scorpio. Nggak apa-apa, ini adalah pengingat sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kadang kita lihat video-video tarot gitu, kalau memang cocok energinya dan positif, ada yang positif, energinya positif, kamu klaim aja. Tapi kalau energinya negatif, kamu tolak aja. Tapi kalau memang bacaannya cocok buat kamu dan kamu maksudnya kamu relate, ya udah itu anggap sebagai cermin gitu untuk kamu bisa merefleksikan diri. Kamu melihat dirimu sendiri sebagai pengingat bahwa oh iya ya aku kayak gitu ya. Jadi oke, aku harus lebih calm down, aku harus lebih hati-hati, aku nggak boleh gegabah, nggak boleh serakah kayak gitu. Jadi bacaan tarot nih kan karena energinya banyak orang, jadi bisa aja cocok atau nggak cocok. Tapi kalau memang itu cocok buat kamu, justru malah itu bagus gitu loh. Walaupun kadang bacaan-bacaan tarot mungkin ada yang kayak nggak enak kamu denger atau ada yang menyenangkan buat kamu. Kalau misalnya Nyai itu lebih kayak kalau memang aku merasa itu aku seperti itu. Ada orang yang ngomongin aku dan itu memang cocok sama apa yang tak lakuin atau apa yang tak rasain. Nyai akan lebih bersyukur karena kayak setidaknya Nyai diingatkan untuk jadi orang harus kayak gimana gitu. Bukan mereka ngatur kita ya, tapi kita diingatkan. Tapi pengambilan keputusan kan kembali lagi ke kamu ya, Scorpio, bukan ke Nyai atau ke orang tuamu atau siapapun itu. Kamu mau berubah atau enggak itu kan kamu gitu. Orang lain cuma bisa mengingatkan, tapi pengambilan keputusan itu kembali ke kamu. Pokoknya kamu yang tahu dirimu sendiri dan kamu harus berhati-hati. Um, Intinya adalah one step at a time. Satu-satu aja. Sudah aman-aman. Oke, sekarang kita lihat kartu tarotnya untuk Scorpio di bulan Juni 2023. 2026. Kok 2023? Sorry. Tangannya Nyai itu kecil, jadi Nyai megang kartu itu kayak orang tuh kewalahan gitu loh, tangannya nggak cukup. Oke. Oke, bentar. Miring. Oke, Scorpio. Jadi di sini memang lihat kartu kamu ada Five of Wands. Di sini memang kamu tuh ada kayak apa ya? Ada pergolakan batin gitu loh. Kamu rasanya tuh kayak ada egomu yang kayak tersenggol gitu rasanya. Jadi mungkin kamu merasa kayak adanya kayak kamu merasa kayak ada persaingan gitu. Jadi kamu merasa kayak eh wah, orang ini bisa contoh ya, orang ini bisa lari 1 jam itu dengan kecepatan sekian gitu. Kamu merasa kayak kamu kok belum bisa. Jadi kamu kayak pengen bisa kayak gitu juga gitu. Jadi kamu merasa ada konflik-konflik kecil yang menyenggol egomu yang berkaitan dengan persaingan. Makanya kenapa di sini kartu kamu jadi kayak oktopus kan. Jadi kayak kamu pengen bisa semuanya gitu loh. Supaya apa? Supaya kamu merasa kayak oh aku juga bisa. Kamu membuktikan dirimu sendiri bahwa kamu juga bisa gitu. Tidak ada yang salah dengan kamu mau membuktikan dirimu sendiri gitu ya, Scorpio. Cuma terkadang ambisi yang berlebihan itu juga gak bagus buat kamu sendiri gitu. Jadinya kamu nanti malah kayak kecapean sendiri gitu. Merasa apalagi kalau misalnya belum lagi kamu ambisi terus hasilnya tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, nanti kamu kecewa. Padahal sebenarnya di dalam diri kamu sendiri itu kamu sudah punya banyak skill kayak kamu tuh sebenarnya sudah happy dengan hidupmu sendiri. Cuma karena ada konflik-konflik kecil kayak ego-egomu yang kamu melihat orang lain bisa apa, kamu akhirnya juga menekan dirimu untuk ayo kamu juga bisa kayak gitu. Kamu menjadikan orang lain pacuan untuk bisa achieve sesuatu itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai kamu obses. Jadinya seolah-olah kamu tuh di dalam dirimu sendiri kamu tuh kayak mau bersaing sama orang itu gitu. Padahal orang itu nggak tahu kalau kamu menjadikan dia saingannya gitu. Jadi dia pun santai gitu, tapi kamu sendiri yang merasa bahwa kayak aku juga harus bisa kayak orang itu. Jadi punya perasaannya seperti itu tuh nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan gitu. Takutnya kalau berlebihan dan hasilnya nggak sesuai, kamu malah kecewa, akhirnya kamu menyalahkan dirimu sendiri, kamu merasa bahwa kamu memang nggak mampu gitu kayak aku kok nggak bisa ya akhirnya kamu semakin menekan dirimu kamu semakin menyalahkan dirimu akhirnya itu nggak bagus buat kamu gitu loh dan di sini juga memang kan tadi Nyai bilang ya kamu tuh orang-orang yang kreatif kamu orang-orang yang nggak bisa diem gitu lah jadi
kamu tuh orang yang banyak banyak banget ide-idenya, kamu pengen melakukan apa, pengen traveling, mau kemana, jadi kamu banyak banget plannya tuh sudah banyak banget gitu. Nggak apa-apa sih kamu kayak gitu, cuma pelan-pelan kamu sambil lihat, kamu timbang gitu, kayak mana dulu yang kamu mau lakukan. Jadi kembali lagi kartumu di sini memang mengkonfirmasi kamu itu banyak menimbang sesuatu gitu. Jadi kenapa kamu banyak menimbang sesuatu? Karena kamu maunya banyak gitu. Akhirnya kamu bingung kayak mana yang mau dilakuin duluan gitu. Nah, kalau misalnya kita terlalu gegabah, kita terlalu apa sih kayak serakah mau semuanya gitu, mau langsung lakuin, kamu malah jadinya kewalahan. Jadi jangan, mendingan kamu satu persatu, kamu pikir dulu baik-baik mana yang bener-bener kamu butuhin atau yang kamu pengen banget lakuin, ya itu lakuin dulu gitu ya. Karena kalau kamu seperti itu malah nanti bagus gitu loh. Kalau kamu bisa satu persatu, malah kamu bisa dapat semuanya itu maksimal gitu. Tapi kalau kamu maunya semua langsung kamu lakukan dalam satu waktu, kamu harus bisa 5 hal gitu, malah kamu nggak akan maksimal. Dapat skillnya, dapat knowledge-nya itu kamu nggak maksimal ya. Jadi Scorpio di bulan Juni, please calm down, tenang, it's okay, pelan-pelan aja. Kamu nggak dikejar siapapun kok gitu loh ya. Jadi jangan terlalu keras sama dirimu juga gitu, karena nanti malah kebahagiaan yang kamu punya itu malah nggak kerasa, malah kamu rasanya kayak hidup kok kayak melelahkan banget, rasanya penuh dengan persaingan, selalu pengen lebih baik dari orang lain gitu ya. Oke, sekarang kita lihat pesan tambahan buat Scorpio di Juni 2026. Oke, di sini ada Pel. Define passion. Be honest with yourself. What is your heart's true desire? Yes, Scorpio. Be honest to yourself. Oke, apa sih yang bener-bener kamu pengen tuh apa gitu loh. Jadi lihat ini. Apa seolah-olah kamu itu di sini, ini loh. Hatimu, keinginanmu, pikiranmu seperti gunung Merapi ini kayak meletus gitu, kayak ngeluarin lava sampai kayak berapi-api gitu loh. Karena memang banyak banget yang kamu pengen lakukan dan pengen banget yang bisa kamu achieve buat dirimu sendiri tuh, kamu banyak banget, dan plan kamu tuh sudah banyak banget. Plan itu kayak rencana ya, maksudnya rencana kamu tuh sudah banyak banget, kamu pengen ini pengen itu, tapi coba kamu tanya sama dirimu, apa sih yang benar-benar hatimu mau, itu dulu aja. Jadi di sini pesannya memang kamu suruh tanya, kan Nyai bilang kan, kamu lihat mana yang benar-benar kamu mau, mana yang kamu butuh, itu dulu yang dilakuin satu-satu. Jadi nggak bisa kita melakukan semua dalam satu waktu tuh, nggak bisa. Bisa pun nggak maksimal menurut Nyai apa yang kamu dapatkan gitu loh. Jadi satu persatu aja kamu tanyakan kembali ke dirimu, apa yang benar-benar kamu mau, itu yang kamu lakukan dulu. Oke, jadi di bulan Juni pelajarannya buat Scorpio adalah pelan-pelan aja ya, pelan-pelan, calm down, take your time, jangan gegabah, jangan serakah, karena maksudnya jangan sampai kamu tuh kayak terlilit dengan egomu sendiri, dengan keinginanmu sendiri yang banyak itu, akhirnya kamu ngerasa kayak capek sendiri gitu ya. Oke Scorpio, pesannya untuk Scorpio sampai di sini aja. Semoga bacaan ini bisa membantu dan bermanfaat buat kamu. Nyai doakan kamu selalu dijauhkan dari yang jahat dan didekatkan dengan hal yang baik. Dan juga Nyai membuka untuk personal reading. Nanti nomornya Nyai taruh di bawah. Kalau mau tanya-tanya dulu nggak apa-apa, nggak usah takut. Nanti Nyai akan jelaskan. Oke, sekian aja bacaannya buat Scorpio. Thank you so much for watching and see you next video. Bye!